wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Alia Rifda dengan NIM J1A1190011 kelas R002 pangan fungsional. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang fitosterol. Let's start. Fitosterol juga dikenal sebagai sterol tumbuhan. Fitosterol adalah kelompok steroid alkohol fitokimia yang ada secara alami di dalam tumbuhan dan tidak ditemukan pada mamalia. Senyawa ini banyak digunakan sebagai bahan tambahan pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Menurut jenisnya, ada dua macam fitosterol. Yang pertama, sterol, yang kedua, stanol. Sterol yang mempunyai ikatan ganda pada cincin sterol. Sterol pada umumnya terdapat pada tumbuhan dan makanan adalah sitosterol dan kampesterol. Stanol yang tidak mempunyai ikatan ganda pada cincin sterolnya. Stanol pada umumnya juga terdapat pada tumbuhan, tetapi hanya 10% dari total diet fitosterol. Sterol terbagi lagi menjadi sitosterol dan kampesterol. Nah, sedangkan pada stanol terbagi menjadi sitostanol dan kampestanol. Fitosterol digolongkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu beta-sitosterol, stigmasterol, dan kampesterol. Adapun sitostanol merupakan fitosterol yang termasuk ke dalam komponen kampesterol dan metilsterol. Beta-sitosterol. Beta-sitosterol merupakan fitosterol yang paling umum. Kenampakannya seperti lilin, padatan jernih, berbau khas, dan bersifat larut dengan pelarut organik tetapi tidak dengan air, dan mengandung 1 gugus fungsional alkohol. Sitosterol diyakini memegang peranan penting dalam menurunkan kolesterol di dalam tubuh atau disebut sebagai agen antikolesterolemik. Stigmasterol. Stigmasterol merupakan asam lemak tak jenuh. Nah, terdapat pada minyak tanaman seperti minyak kedelai, kacang-kacangan, biji-bijian tua, dan mentega coklat. Zat ini digunakan sebagai bahan pembuatan progesteron sintesis. Senyawa sintesis progesteron digunakan untuk mencegah miscarriage pada penyakit saat menstruasi. Ergosterol disebut juga dengan provitamin D2. Ergosterol ditemukan dalam kamir dan jamur. Ergosterol merupakan senyawa berbentuk kristal putih yang tidak larut air dan larut dengan pelarut organik. Ergosterol dikonversi menjadi ergokalsiferol oleh radiasi cahaya ultraviolet. Brasikasterol. Brasikasterol merupakan jenis fitosterol yang banyak ditemukan dalam spesies brasika dan ganggang laut atau fitoplankton. Senyawa ini telah sering digunakan sebagai biomarker untuk keberadaan zat alga di lingkungan. Brasikasterol memiliki kelarutan dalam air yang rendah, dan akibatnya koefisien partisi oktanol air yang tinggi. Ini berarti bahwa di sebagian besar sistem lingkungan, brasikasterol akan dikaitkan dengan fase padat. Kampesterol terdapat dalam sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan flax, tetapi dalam konsentrasi rendah. Konsentrasi antara 1-7 mg ditemukan dalam buah pisang, kopi, timun, oat, anggur, dan kentang. Nah, minyak goreng seperti minyak jagung dan kanola mengandung konsentrasi yang jauh lebih tinggi antara 16-100 mg per 100 gram. Struktur fitosterol. Fitosterol terdiri dari kerangka steroid yang dengan gugus hidroksil yang terikat pada atom C3 cincin A dan rantai samping alifatik yang terikat pada atom C17 cincin D.
Sterol memiliki ikatan rangkap, biasanya antara C5 dan C6 dari bagian sterol, sedangkan ikatan ini jenuh dalam fitostanol. Sumber fitosterol. Sumber fitosterol dapat kita temukan dalam tempe, minyak kedelai, minyak zaitun, minyak biji bunga matahari, minyak sawit, kacang-kacangan, margarin, serealia, buah-buahan, sayur-sayuran, germ dari gandum maupun beras, suplemen makanan, sereal, dan produk susu tersuplementasi. Nah, fitosterol secara alami ditemukan dalam sayuran, buah, kacang, biji-bijian, dan polong-polongan dengan komposisi 50% sitosterol, 30% kampesterol, 12% stigmasterol, dan 8% brasikasterol. Sumber fitosterol terkaya secara alami adalah minyak nabati dan produk yang dibuat darinya. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa kandungan fitosterol yang paling tinggi terdapat pada minyak jagung sebanyak 968 mg, sedangkan yang paling sedikit terdapat pada tomat, yaitu sebanyak 7 mg. Sifat atau karakteristik fitosterol. Fitosterol bersifat hipokolesterolemik. Nah, fitosterol merupakan senyawa-senyawa steroida yang mirip dengan kolesterol, tetapi fitosterol mengandung gugus etil, rantai cabang yang terjadi pada tanaman, dan hanya berbeda pada karbon rantai samping dan atau adanya atau tanpa adanya sebuah ikatan rangkap. Fitosterol bebas diekstrak dari minyak-minyak yang tidak larut dalam air, relatif tidak larut dalam minyak, dan larut dalam alkohol. Fitosterol terdiri dari 28 hingga 30 atom dengan steroid sebagai rangka struktur dengan gugus hidroksil menempel pada C3 dari cincin A dan rantai alifatik pada atom C17 dari cincin D. Sesudah dipurifikasi, fitosterol tampak sebagai bubuk putih dengan bau lembut yang khas. Manfaat fitosterol. Yang pertama, dapat menurunkan resiko hipertensi. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit jantung. Yang ketiga, dapat memperbaiki regulasi kolesterol darah pada tingkat yang normal. Yang keempat, sitostanol sudah dibuktikan secara klinis dapat menurunkan kadar kolesterol plasma dan LDL kolesterol 10-14%. Yang kelima, dapat berperan dalam mencegah terjadinya kanker. Yang keenam, dapat menghambat perkembangan kanker usus besar dan memberikan efek terapi lain termasuk anti-tumor. Aplikasi fitosterol. Aplikasi utama dari fitosterol adalah ditambahkan pada margarin dan minyak sayur atau minyak makan. Diperkirakan asupan pada manusia dapat mencapai 160-360 mg per hari, dan konsumsi harian sebanyak 2 gram fitosterol dapat efektif menurunkan kolesterol 9-14% pada manusia dengan sedikit atau tanpa efek pada HDL dan trigliserida. Fitosterol juga tersedia dalam bentuk suplemen. Fitosterol dan fitostanol juga dapat ditambahkan ke dalam makanan dan minuman yang lain yang tidak berlemak. Efek fitosterol. Pada orang yang konsumsi mentega yang diperkaya dengan sterol sebanyak 1,6 gram per hari, tidak ditemukan efek yang merugikan dibanding orang yang konsumsi mentega saja. Orang yang mengkonsumsi mentega yang diperkaya stanol sebanyak 1,8 sampai 2,6 gram per hari selama 1 tahun juga tidak memiliki efek yang merugikan.
Nah, konsumsi hingga 8,6 gram per hari fitosterol dalam margarin selama 3-4 minggu akan baik-baik saja pada wanita atau pria dan tidak mempengaruhi bakteri usus. Walaupun fitosterol umumnya tidak menimbulkan efek merugikan, namun beberapa kasus mual, diare, dan konspirasi telah ditemukan. Sejauh ini, belum ada bukti yang menyatakan konsumsi tinggi fitosterol alami seperti pada wanita vegetarian dapat mempengaruhi kehamilan dan laktasi. Namun, semua yang kita konsumsi secara berlebihan itu tidak baik untuk tubuh. Sekian dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.